Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini kita jumpa lagi di channel Lili Krisnawati, masih membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi pada video yang lalu kita sudah membahas tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Hari ini kita akan membahas tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Bersama saya Lili Krisnawati. Baik, yang pertama tentang menstruasi. Menstruasi ini dialami oleh anak perempuan yang beranjak dewasa. Jadi kalau sudah mengalami menstruasi atau haid biasa dikatakan sudah dewasa. Jadi apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah berikut cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusut dinding rahim. Selanjutnya, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan mengeluarkan darah melalui organ vitalnya. Jadi kemarin kita sudah belajar salah satunya organ alat reproduksi pada wanita itu vagina. Jadi darah itu akan keluar melalui vagina. Selanjutnya, pada umumnya satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. 28 hari ini adalah menstruasi jangka pendek. Jadi ada yang 28 hari sekali haid, ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Jadi kalau yang lebih ada 40 hari itu dikatakan siklus menstruasi panjang. Jadi kalau mengalami menstruasi panjang ini siklusnya lebih kurang 40 hari. Selanjutnya ada 3 fase untuk siklus menstruasi ini. Bisa kita lihat pada gambar, ada fase menstruasi itu dimulai dari hari pertama sampai 5 hari, tapi bisa lebih ya, pada orang bisa 7 hingga 8 hari. Kemudian ada fase proliferasi itu di hari ke-10 sampai hari ke-15. Kemudian fase sekretori itu di hari ke-20 sampai hari ke-28, atau apabila dia jangka fase menstruasinya panjang bisa sampai ke hari 30 atau 40 hari. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fase-fase menstruasinya itu yaitu fase menstruasi. Jadi pada fase ini hormon FSH itu, follicle stimulating hormone, memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Sama-sama kita ketahui bahwasannya ovarium itu adalah organ pada wanita yang fungsinya menghasilkan sel telur. Jadi hormon FSH ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Selanjutnya, kelenjar tersebut terletak di bagian depan otak. Jadi pada fase ini dinding rahim itu luruh, jatuh, dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Jadi makanya kalau anak perempuan itu mengalami menstruasi, kadang disertai dengan nyeri di sekitar pinggang, perut, rahim, dan kadang-kadang sakit kepala. Itu wajar, karena memang semua saling mempengaruhi, mulai dari hormon kelenjar yang ada di otak sampai dengan peluruhan di dinding rahim itu juga akan menghasilkan rasa nyeri pastinya. Selanjutnya, pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, tetapi hanya ada satu folikel yang terus berkembang tiap bulannya untuk fase menstruasi berikutnya. Selanjutnya fase proliferasi. Pada fase ini folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi fungsinya hormon ini adalah memicu dinding rahim untuk menebal. Jadi pada kondisi wanita itu akan datang bulan, akan haid atau menstruasi, itu terkadang terasa perut kita itu lebih besar. Kenapa? Karena dinding rahim kita itu melakukan penebalan. Selanjutnya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron.
Selanjutnya, fungsi lain dari hormon tersebut adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH, luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Jadi proses ini disebut dengan ovulasi. Fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Kemudian sel yang telah diovulasikan, sel telur yang sudah matang, kemudian dikeluarkan dari ovarium, itu akan dikeluarkan di saluran tuba Fallopi. Kalian bisa lihat di konten video sebelumnya di mana letaknya saluran telur itu, tuba Fallopi atau oviduct. Akan diletakkan di situ, kemudian ditangkap oleh fibre dan bergerak menuju tuba Fallopi, saluran telur. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, tidak ada sperma yang masuk, jadi tidak terjadi fertilisasi, tidak terjadi peleburan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur wanita, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron lagi. Jadi pada fase ini jumlah hormon itu pada perempuan rendah karena dia tidak memproduksi lagi. Nah, rendahnya hormon estrogen dan hormon progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi, meluruhlah darah tadi. Selanjutnya, fertilisasi. Jadi fertilisasi ini bukan hanya pada manusia ya, pada tumbuhan, pada hewan juga terjadi fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Yaitu ketika sel sperma masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Selanjutnya, apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Yang perlu kamu ketahui, ini terjadi di saluran telur atau di tuba Fallopi, oviduct. Jadi kalau ada sperma yang datang kemudian berhasil masuk ke dalam sel telur, itu dia akan meninggalkan bagian ekornya. Selanjutnya terjadilah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Zigot inilah bakal janin nantinya ya. Proses inilah yang disebut dengan fertilisasi. Nah, bisa kamu lihat gambar di sini. Ini adalah gambar sperma yang sebelah kiri, Jadi yang saya tunjuk ini seperti sayap bayangan atau diberi nama dengan flagel. Ini fungsinya adalah membantu ketika sel sperma berenang menuju tuba Fallopi untuk mencari sel telur tersebut. Jadi itu ada kepala sperma, ada ekor. Jadi bekerjanya dengan menggunakan gaya dorong. Kemudian di gambar sebelah kanan ini, jadi yang ini adalah sel telur dan yang bergerak ini adalah sperma. Jadi dari jutaan sel sperma yang masuk, itu hanya satu yang bisa membuahi sel telur. Jadi hanya satu yang bisa melakukan fertilisasi. Baik, selanjutnya adalah proses kehamilan. Jadi setelah terjadi fertilisasi, peleburan antara sel kelamin jantan sperma dengan sel telur, itu akan terbentuk zigot. Zigot inilah awal terbentuknya bakal janin. Zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan sel sehingga berkembang menjadi embrio. Selanjutnya embrio akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau terimplantasi
ke dalam endometrium, dinding bagian dalam dari uterus atau rahim. Jadi pada kondisi inilah seseorang dinyatakan dalam keadaan hamil. Masa kehamilan itu rata-rata berlangsung selama 38 minggu, sekitar 266 hari, mulai dari fertilisasi atau 40 minggu dari permulaan siklus menstruasi terakhir. Selanjutnya berikut periode perkembangan embrio dalam kandungan janin ya. Perkembangan janin itu terbagi atas 3 semester, 3 trimester. 1 trimester itu 3 bulan. Jadi trimester pertama itu 3 bulan pertama. Pada trimester pertama berlangsung dari minggu pertama sampai minggu ke-13 masa kehamilan. Perubahan belum begitu terlihat jelas. Rahim atau perut juga belum begitu kelihatan membesar. Akan tetapi terjadi perubahan besar dalam tubuhnya. Misalnya peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron. Jadi peningkatan kadar hormon inilah yang berbeda-beda pada setiap wanita. Itu juga yang akan mempengaruhi yang biasa kita sebut dengan rasa ngidam. Kepingin ini, kepingin itu. Rasa mudah marah dan sebagainya. Itu tergantung kepada orangnya masing-masing. Selanjutnya, rahim mulai mendukung untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Tubuh juga akan meningkatkan suplai darah untuk membawa oksigen dan nutrisi ke janin yang sedang berkembang. Selama trimester pertama, itu ibu harus menjaga kondisi tubuhnya karena janin masih rentan dan mudah mengalami keguguran. Jadi belum kuat. Jadi harus benar-benar dijaga. Selanjutnya trimester. Ini adalah ciri-ciri janin pada masa trimester pertama. Jadi janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta mampu memutar kepala. Itu di akhir ya, di akhir trimester pertama itu di bulan ketiga. Otot tulang belakang, tulang rusuk, lengan dan jari mulai terbentuk. Jadi bukan terbentuk sempurna, masih mulai akan tumbuh. Janin berukuran sekitar 5,5 cm. Kamu bisa lihat di roll kamu itu 5,5 cm itu seberapa? Kecil sekali. Selanjutnya embrio sudah dapat disebut janin yang terlekat pada tali pusar dengan terhubung plasenta dan terlindung oleh kantong ketuban atau amnion. Selanjutnya embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Ukuran embrio lebih kurang 7 mm, otak dan sumsum tulang mulai terbentuk. Kemudian pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin sudah tampak, tapi terkadang kalau kita deteksi lewat alat USG belum begitu jelas ya. Dan detak jantung sudah dapat dideteksi walaupun lemah. Ciri-ciri janin perkembangannya pada trimester kedua. Jadi trimester kedua berlangsung dari minggu ke-13 sampai dengan minggu ke-27. Ini berarti usia kandungan sudah memasuki bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6. 4, 5, 6. Ini merupakan periode yang dirasakan paling nyaman oleh ibu hamil karena kegelisahan gejala kehamilan awal sudah hilang. Jadi kalau yang pada awal masa kehamilan tidak bisa makan, bawaannya mau muntah, mual. Nah di bulan ke-4 ini, di trimester kedua ini sudah bisa normal kembali. Perut ibu akan mulai terlihat membesar seiring pertumbuhan rahim yang lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian pada trimester kedua ini, ibu dapat merasakan janin mulai bergerak. Bahkan janin dapat mendengar dan mengenali suara ibunya. Jenis kelamin janin juga sudah dapat dideteksi secara lebih jelas. Jadi kalau di USG itu sudah bisa lebih jelas dipastikan ini bakal janin ini laki-laki atau perempuan. Jadi ciri-cirinya mata janin sudah membuka, kemudian janin mulai bergerak aktif, permukaan kulit sudah ditumbuhi oleh rambut atau bulu-bulu halus. Kemudian janin telah memiliki alis dan bulu mata. Ukuran janin sudah mencapai 20 cm, berat badannya sudah setengah kilogram,
dan janin sudah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk, kemudian bagian ujung jari sudah mulai tumbuh kuku. Selanjutnya trimester ketiga. Berarti ini di bulan ke-7, 8, 9. Trimester ketiga berlangsung mulai dari minggu ke-28 sampai dengan masa kelahiran bayi. Pada periode ini janin sudah bisa membuka dan menutup mata, kemudian bisa menendang, meregangkan badan, dan bahkan merespon cahaya. Ketika memasuki bulan ke-8, pertumbuhan otak janin akan berlangsung lebih cepat. Sedangkan bulan ke-9, paru-paru sudah siap untuk berespirasi sendiri. Jadi bulan ke-9 itu paru-paru sudah dipersiapkan untuk bisa bernapas sendiri nanti ketika dia berada di luar rahim ibunya. Nah, ini ciri-ciri janin pada di bulan ke-7, 8, 9. Tulang mulai mengeras dan otot menebal. Kemudian janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Kemudian sistem sirkulasi dan respirasi janin mengalami perubahan yang memungkinkannya untuk bernapas dengan dunia luar dan siap untuk dilahirkan ke dunia kalau sudah cukup 9 bulan. Nah, ini ada gambar pertumbuhan janin di dalam perut ibunya. Nanti bisa kamu lihat ya. Nah, ini merupakan gambar membran embrio. Membran embrio. Jadi selama perkembangan embrio dalam rahim itu terbentuk membran yang fungsinya untuk melindungi dan memberi makan embrio. Jadi janin dalam perut ibunya itu juga sudah diberi makan melalui plasenta yang biasa disebut dengan ari-ari. Membran embrio terdiri atas 4 bagian: sakus, vitenellus, amnion, karion, dan allantois. Jadi 4 bagian ini itu apa saja? Kita bahas satu persatu. Sakus vitenellus. Jadi dia merupakan kantung kuning telur terletak di antara amnion dan plasenta. Merupakan tempat keluarnya sel-sel darah merah dan pembuluh darah yang pertama. Amnion. Amnion ini biasa disebut dengan air ketuban. Amnion merupakan selaput pelindung embrio. Kemudian dinding amnion ini menghasilkan getah berupa air ketuban yang fungsinya satu untuk melindungi janin apabila ada tekanan atau benturan. Jadi tidak langsung mengenai janin karena dia terlindungi oleh cairan amnion tersebut. Kemudian memberi ruang gerak bagi janin dan sebagai cadangan makanan nutrisi bagi janin. Selanjutnya korion. Korion adalah selaput yang terdapat di luar amnion. Korion dan allantois akan tumbuh keluar membentuk jonjot dan berhubungan dengan dinding rahim. Jadi jonjot-jonjot korion itu menempel pada dinding rahim. Di luar jonjot tersebut terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibu melalui perantara plasenta. Terakhir allantois. Allantois terletak dalam tali pusar, berfungsi menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Jadi plasenta dengan embrio itu dihubungkan oleh tali pusar sampai lahir. Itu nanti yang memutus itu dokter, tali pusar itu. Di dalam tali pusar terdapat 2 buah pembuluh nadi dan sebuah pembuluh balik yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah dalam plasenta. Jadi zat makanan, oksigen dari pembuluh darah ibu itu dialirkan melalui plasenta ke tali pusar. Selanjutnya ke pembuluh darah embrio. Jadi semua itu dari ibu. Apa yang dimakan ibunya itu zat-zat gizinya itu akan juga disalurkan ke janin yang dikandungnya. Makanya kalau ibu hamil itu lebih membutuhkan nutrisi yang baik karena juga harus disalurkan untuk perkembangan janinnya. Sedangkan zat sisa dan karbon dioksida dari pembuluh darah embrio dikeluarkan melalui tali pusar menuju plasenta dan akhirnya dialirkan ke pembuluh darah ibu. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan.
Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya, yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.